Halo, selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa dukung channelku ya. Kalian bisa like, share, and komennya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya dari berapa partai pilihannya untuk teman-teman Musuh Bandar semua di pertandingan nanti malam. Yang pertama itu ada Sassuolo versus Bologna. Yang kedua ada YFK Serius versus Esbok. Yang ketiga ada Brighton versus Everton. Dan yang terakhir ada Famalicão versus Chaves. Sebelum memasuki pembahasanku, Musuh akan mereview ya hasil konten pertandingan kemarin. Oke, di sini kita lihat untuk hasil-hasil dari pertandingan semalam. Kemarin Musuh Bandar membawakan Borussia Dortmund versus Wolfsburg ya, Newcastle versus Arsenal, Napoli versus Fiorentina, dan West Ham versus Manchester United ya. Di pertandingan pertama itu ada Borussia Dortmund versus Wolfsburg. Di sini hasil akhirnya itu 6-0 ya. Kemarin Musuh Bandar ambil di Wolfsburg ya, handicap 1,5, dan kita loss ya. Dan di over 3/4 ya. Dan di sini kita win ya untuk over under ya. Dan di pertandingan kedua ada Newcastle versus Arsenal. Di sini kemarin Musuh Bandar ambil di Arsenal ya, lek-lekan. Dan di sini handicapnya kita win ya, kita menang. Dan under 3 ya kemarin Musuh ambil. Dan di sini kita juga menang ya untuk over under ya. Di sini babak pertama itu Arsenal unggul 1-0 ya. Dan di babak kedua menambah penderitaan Newcastle ya, menambah 1 gol lagi. Dan di pertandingan ketiga itu ada Napoli versus Fiorentina ya. Kemarin Musuh Bandar ambil di setengah, ngasih setengah Fiorentina. Dan di sini kita menang ya. Dan untuk overnya Musuh Bandar ambil di over 2,5 ya. Dan di sini kita loss ya. Nah, babak pertama itu tidak ada gol sama sekali ya dari Napoli versus Fiorentina. Padahal Napoli menyerang ya, sama-sama menyerang. Tapi karena kedua pertahanannya cukup kuat, dan baru di babak kedua itu Napoli bisa unggul ya, 1 gol saja. Dan di pertandingan terakhir itu ada West Ham versus Manchester United ya. Kemarin Musuh Bandar ambil di MU ya, ngasih 1/4. Dan di sini kita loss ya, kalah. West Ham menang 1-0. Dan di over undernya Musuh kemarin ambil di under 3 ya. Dan di sini kita win ya. Di sini di babak pertama itu West Ham udah unggul ya. Dan di babak kedua itu tidak ada tambahan gol sama sekali. Jadi kita untuk handicapnya tidak ada menang. Oke, kita build kemarin ya untuk teman-teman Musuh Bandar kemarin. Di sini kita lihat untuk Borussia Dortmund diambil di over 3/4. Dan di sini kita win ya. Dan di Napoli versus Fiorentina kita ambil di 2,5. Dan di sini kita kalah. Dan untuk West Ham ambil di under 3 ya. Di sini kita win ya. Dan Newcastle versus Arsenal ambil di under 3, dan di sini kita win. Kita kalah patah 1 ya untuk matchnya. Sayang sekali untuk build-nya kita patah. Oke, tapi tidak apa-apa. Kemarin Musuh Bandar ambil single bomb ya. Musuh Bandar ambil di Arsenal ya, lek-lekan. Dan di sini Musuh Bandar win ya. Oke, itu saja yang bisa Musuh review ya untuk pada hari ini. Dan untuk teman-teman Musuh Bandar yang ingin tahu build-build atau prediksi-prediksi dari Musuh Bandar, bisa bergabung dengan Musuh Bandar ya di grup WA, dan bisa join ya. Kita bisa berbagi kemenangan di grup WA. Oke, akan Musuh review sebentar ya pertandingan pertama antara Sassuolo versus Bologna. Di sini kita kan untuk Sassuolo berada di peringkat 13 klasemen sementara, dan untuk Bologna sendiri berada di peringkat 9. Oke, kita untuk from to heart dari kedua tim.
untuk home win-nya Sassuolo itu 48%, home draw-nya itu 22%, home loss-nya itu 30%, dan home goal-nya kita di sini di 1,43 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Bologna sendiri saat bermain di tandang untuk away win-nya itu 25%, away draw-nya itu 25%, away loss-nya itu 50%, dan away goal-nya kita di sini di 1,08 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Di sini kita untuk presentasi dari kedua tim kurang baik ya. Oke, kita kondisi market pasaran terkini saat Sassuolo ngasih seperempat Bologna. Di sini kita lihat perbandingannya 50-50 ya, berimbang. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat untuk Sassuolo di 6 pertandingan terakhirnya itu 3 kali kekalahan, 2 kali kemenangan, dan 1 kali draw. Di sini terlihat untuk Sassuolo di 6 match terakhirnya kurang konsisten ya, kurang baik. Dan untuk Bologna sendiri di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 2 kali kekalahan, 2 kali draw, dan 2 kali kemenangan. Di sini juga untuk Bologna kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhirnya. Dan kita lihat di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat untuk Sassuolo 3 kali kemenangan, dan untuk Bologna 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya, 1 kali. Di sini terlihat Sassuolo lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita lihat untuk pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat Sassuolo lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap seperempat, pekekan, dan setengah ya. Dan di sini ada puran balik ya. Bologna ngasih puran seperempat. Di sini kita lihat untuk dua-duanya ngepur ya. Dan tertinggi tuh di Sassuolo ngasih setengah ya. Dan untuk over under yang kita di sini di 2,5, 2,3/4, 2 1/4, dan 2. Di sini kita lihat untuk terendah itu 2 dan tertinggi itu di 2,3/4 ya. Dan melihat statistik dari kedua tim dan terlebih dari head to head-nya, musuh Bandar menyarankan kita pegang Sassuolo ya. Kita ngasih seperempat dan kita ambil di over di 2 1/4 ya. Dan prediksi skor dari musuh Bandar itu 2-1 untuk kemenangan Sassuolo. Karena di sini juga Sassuolo bermain di kandang, terlebih Sassuolo cukup baik ya saat bermain di kandang. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya, antara IK Sirius versus S-Box. Di sini kita untuk IK Sirius berada di peringkat 13 klasemen sementara Liga Swedia, dan S-Box sendiri berada di peringkat 3. Oke, kita lihat untuk from to head dari kedua tim. Di sini kita lihat untuk home win IK Sirius itu 35%, home draw-nya itu 18%, home loss-nya itu 47%, dan home goal-nya kita di sini di 1,6 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk S-Box sendiri saat bermain di tandang untuk away win-nya itu 39%, away draw-nya itu 33%, away loss-nya itu 28%, dan away goal-nya kita di sini di 1,39 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini kita untuk presentasi dari kedua tim kurang baik ya. Oke, kita lihat untuk kondisi market pasaran terkini saat IFK Sirius dikasih setengah ya sama S-Box. Di sini hampir berimbang ya untuk presentasinya 50% dan 50%. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk IFK Sirius itu 5 kali draw dan 1 kali kekalahan ya. Di sini terlihat untuk IFK Sirius itu kurang konsisten ya di 6 pertandingannya, kebanyakan draw. Dan untuk S-Box sendiri 4 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat S-Box lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk IFK Sirius itu 1 kali kemenangan dan S-Box 3 kali kemenangan dan sisanya draw ya 2 kali. Di sini terlihat S-Box lebih unggul ya untuk 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasar yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Di sini kita S-Box lebih dijagokan ya dengan memberi handicap setengah, seperempat, dan 3/4. Di sini terlihat tertinggi itu 3/4 dan terendah itu di seperempat ya, teman-teman. Nah, di sini memang S-Box lebih baik ya di 6 pertandingannya. Dan untuk over undernya kita di sini di 2,3/4, 2,5, dan 3. Di sini kita untuk tertinggi itu 3 dan terendah itu 2,5 ya. Ini bisa kemungkinan bisa terjadi 3 gol atau 2 gol ya. Tapi menurut musuh Bandar dan melihat statistik dari kedua tim dan terlebih IFK Sirius bermain di kandang, musuh Bandar lebih menyarankan kita pegang IFK Sirius ya. Kita tahan setengah dan kita ambil di over ya 2,3/4, dan prediksi skor dari musuh Bandar itu akan terjadi hujan gol 3-2 untuk kemenangan IK Sirius. Oke, lanjut ke pertandingan yang ketiga ya, antara Brighton versus Everton. Di sini kita untuk Brighton berada di peringkat 7 klasemen sementara Liga Inggris, dan untuk Everton sendiri berada di peringkat 19. Oke, kita untuk front to head dari kedua tim. Di sini kita untuk Brighton saat bermain di kandang untuk home win-nya itu 46%,
Home draw-nya itu 21%, home loss-nya itu 33%, dan home goal-nya kita di sini di 1,71 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di kandang. Dan untuk Everton sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 8%, away draw-nya itu 35%, away loss-nya itu 58%, dan away goal-nya kita di sini di 0,73 per match ya. Hampir rata-rata mencetak kurang dari 1 ya untuk sekali pertandingan saat bermain di tandang. Kita di sini untuk presentasi dari Everton cukup buruk ya. Oke, kita lihat untuk kondisi market pasaran terkini saat Brighton ngasih 1,5 Everton ya. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Brighton 70% dan Everton 30%. Di sini cukup jauh ya perbandingannya. Oke, kita lihat di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat untuk Brighton itu 3 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Di sini kita lihat untuk Brighton kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhir ya. Dan untuk Everton sendiri di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 3 kali kekalahan dan 3 kali draw. Di sini terlihat Everton lebih buruk di 6 pertandingan terakhir Everton. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk Brighton 2 kali kemenangan dan untuk Everton 3 kali kemenangan dan sisanya draw ya 1 kali. Di sini kita Everton lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat Brighton lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1,5, 1/4, 1/3/4 dan 1. Sini cukup tinggi sekali ya untuk pasarannya. Yang tertinggi itu di 1/3/4 dan terendah itu di 1 ya. Dan untuk over undernya kita di sini di 3, 2/3/4, 3/4 dan 2,5. Di sini untuk over undernya juga cukup tinggi ya, ada 3/4 dan terendah itu di 2,5. Oke, setelah melihat statistik dari kedua tim dan melihat performa dari kedua tim, musuh bandar lebih menyarankan kita bermain di Everton ya. Kita tahan 1,5 dan kita ambil di under 3 ya. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 1-1 untuk pertandingan malam nanti. Di sini kemungkinan berakhir draw ya, 1-1 untuk pertandingan malam ini. Kemungkinan Everton bakalan mencuri poin di match kali ini. Oke, lanjut ke pertandingan yang terakhir ya antara Famalicão versus Chaves. Di sini kita lihat untuk Famalicão berada di peringkat 7 klasemen sementara Liga Portugal dan untuk Chaves sendiri berada di peringkat 8. Oke, kita lihat untuk home win-nya Famalicão 59%. Home draw-nya itu 14%, home loss-nya itu 27%, dan home goal-nya kita di sini di 1,55 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol, lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Chaves sendiri saat bermain di tandang, untuk away win-nya itu 33%, away draw-nya itu 33%, away loss-nya itu 33%, dan away goal-nya kita di sini di 0,87 per match ya. Hampir rata-rata kurang dari 1 saat mencetak gol. Untuk bermain di tandang, di sini terlihat presentasi Famalicão lebih baik ya saat bermain di kandang. Oke, kita lihat untuk 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat untuk Famalicão 3 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Di sini terlihat Famalicão kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhirnya. Dan untuk Chaves sendiri di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 3 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Chaves lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya, hanya sekali kekalahan. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat untuk Famalicão itu 3 kali kemenangan dan 3 kali draw ya. Di sini untuk Chaves tidak pernah menang ya dari Famalicão di 6 pertandingan terakhirnya. Di sini kita lihat Famalicão lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita lihat untuk pasaran yang diberikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita Famalicão lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 1/2 dan 1/4. Tinggi itu 1/2 ya untuk teman-teman musuh bandar. Dan untuk over undernya kita di sini di 2/4 dan 2,5. Di sini tertinggi itu 2,5 ya. Nah, dari kondisi kedua tim juga minim gol ya. Oke, setelah melihat statistik dari kedua tim dan net worth dari kedua tim, musuh bandar lebih menyarankan kita pegang Famalicão ya. Kita ngasih 1/2 dan kita ambil di under 2,5 ya. Dan prediksi skor dari musuh bandar 1-0 untuk kemenangan Famalicão. Karena di sini musuh bandar yakin dari head-to-head dari presentasi Famalicão juga cukup baik saat bermain di kandang. Terlebih juga untuk perjumpaannya ya, lebih unggul Famalicão.
Oke baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini ya, lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman musuh bandar itu selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya atau jika ingin bermain ya di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi, atau kalian juga bisa lihat di channel musuh bandar. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and comment ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.